Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus semangat ya. Terima kasih atas waktu yang bisa diberikan kepada saya untuk menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 8. Di sini saya belajar 3 modul, yang sekarang baru belajar modul pertama dan sekarang ada di modul 1.4. 1.4 ini saya mewajibkan komunitas praktisi. Jadi menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi juga banyak. Tapi yang disebut komunitas praktisi itu apabila sudah ada 5 orang sudah lebih dari cukup, namanya komunitas praktisi. Untuk mempersingkat waktu akan saya demo tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Spaida 02. Di sini kalau di dalam CGP itu harus ada identitas saya ya, harus selalu ditulis. Nah, identitas saya identitas tadi CGP angkatan 8 dan saya selalu membawa SDN Spaida 02 dan itu harus selalu dibawa. Next. Konsep inti budaya positif. Disebut yang namanya budaya positif itu seperti apa? Ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah mendengar tidak? Belum bu. Budaya positif itu contohnya itu adalah budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya di dalam keseharian kita itu sudah ada sih, cuma kita nggak tahu apa namanya. Ya contohnya namanya gotong royong. Dari sana alhamdulillah saya udah mencetak P5 atau produk pelajar Pancasila itu semuanya ada 6. Silakan kalau ibu mau baca silakan ada di belakang situ gotong royong. Lalu seperti itu namanya budaya-budaya yang ada sekitar kita. Jadi untuk mereka belajar itu kita belajar bagaimana kita belajar dengan budaya yang ada di desa kita, sekitaran kita, di sekolah kita itu dijaga sebagai pendidikan. Seperti itu. Ya, perubahan paradigma baru yang pertama yang baru adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat aplikasi perilaku manusia, yang kelima kondisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Kalau perubahan paradigma baru itu adalah bagaimana kita itu akan berubah. Contoh nanti yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya akan merubah paradigma baru itu tentang fisik. Kita mempunyai visi sekolah, lalu saya mencoba menggunakan perubahan yang saya dapat. Nanti saya mencoba untuk bisa merubah visi tersebut sehingga visi yang saya kembangkan itu bisa terwujud nanti. Lalu ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebuah kata disiplin. Kalau kita bicara tentang disiplin, mungkin sudah tahu disiplin itu seperti apa. Contoh, kalau disiplin positif, contohnya itu adalah tentang kalau dulu itu di dalam pembelajaran itu kan ada tata tertib sekolah ya. Nah, sekarang di dalam mereka belajar itu bukan tata tertib namanya, tetapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kalau untuk tingkat SD mungkin diberikan oleh gurunya, kalau tingkat SMP itu nanti voting gitu, malah voting. Dia sih kita sepakatan yang apa nih? Pokoknya datang terlambat konsekuensinya apa? Tidak, kalau seandainya dia itu melakukan sesuatu kesalahan harus seperti apa? Itu masuk ke dalam disiplin positif. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan juga sama, berpengaruh dari disiplin positif tersebut. Yang nilai-nilai kebajikannya, umpamanya kalau di kelas 1 itu contohnya banyak anak yang kalau berdoa dia bercanda. Nah kalau sedang menulis bercanda. Bahkan ketika ada yang menggambar suka ribut berantem hal-hal seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada itu di situ bisa dilihat bagaimana kan kita sebagai seorang guru, ya, bagaimana kan nanti kita cara apa ya ketika mempunyai masalah bagaimana cari solusi terbaik seperti itu. Lalu motivasi perilaku manusia itu sama berhubungan dengan nilai kebajikan, bahwa motivasi perilaku manusia itu sama ya, berhubungannya dengan perilaku dan tingkah laku anak-anak dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada posisi kontrol guru. Disebut posisi kontrol guru itu selama ini kita itu menjadi guru hanya berfokus kepada diri kita. Contohnya begini, hai anak-anak, kamu itu kalau belajar menurut ibu ya, kalau sekarang berbeda bu. Jadi kalau mereka belajar
kepada murid-murid. Guru filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini angka-angka yang baru yang mungkin jadi tantangan buat kita bahwa kita itu harus melakukan perubahan dengan menggunakan cara-cara kita sendiri. Bagaimana kita harus mengembangkan, mengedepankan untuk kedepannya itu berpusat kepada murid. Dan posisi kontrol guru ini di situ ada nanti dijelaskan bahwa kita itu kebanyakan itu tidak bisa menjadi seorang manajer pasti ya, jarang. Saya pribadi juga tidak bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu adalah orang yang bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Kalau kita itu mungkin posisinya juga sebagai apa? Memberi masalah, apa? Membuat anak merasa bersalah. Kalau anak sedang berantem, pasti kita ngomong ya kita mah. Kamu jangan ribut ya, dan seperti itu. Ya ini namanya di dalam posisi kontrol. Lalu keyakinan kelas yang tadi saya katakan bahwa keyakinan kelas kita itu sama dengan tata tertib sekolah. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas kita itu menjadi kesepakatan kelas. Dan ketika mereka itu tidak bisa tidak bisa untuk melaksanakan memberikan apa yang pokoknya ini kita udah kesepakatan nggak boleh terlambat, ternyata terlambat, itu mereka mempunyai konsekuensinya. Dan ketika mereka juga bercanda dan sebagainya juga masih ada konsekuensinya masing-masing. Ini selalu tadi ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi saya jelaskan satu persatu ini adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu terdiri dari 6. Ada mandiri, ada melakukan tadi ya, kemudian ada mandiri, ada gotong royong, dan kreatif, dan semuanya itu berpusat pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori filosofi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu jadi. Nah, tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi perkembangan sesuai dengan perkembangan dari anak. Makanya di dalam pembelajaran Pancasila itu kita berpusat kepada anak. Jadi selama ini kita kan hanya menjadi penghukum, menjadi pembuat merasa bersalah. Ketika anak itu dolen pasti mereka akan merasa saya salah. Lalu kita dengan seenaknya kan kadang menjadi menghukum mereka. Ya, jadi hal-hal baru yang kadang-kadang kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi yang sesuai dengan keadaan sekarang kita harus mengikuti peraturan yang ada. Di situ ada aplikasi tentang teori kontrol. Itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bernafsa. Mungkin di sini yang saya jelaskan ilusi guru itu mengontrol murid itu maksudnya ketika kita menjadi guru kita pasti akan mengontrol murid kita, yang mengontrol bagaimana perilaku mereka ketika mereka memiliki membuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya begini, penguatan efektif, penguatan dilakukan guru kepada murid. Ketika mereka datang terlambat, kita berikan kekuatan, kita berikan solusi, jangan memarahi. Kalau memarahi berarti kita menjadi seorang penghukum. Menghukum anak gitu. Jadi kalau dilihat dari pendidikan yang selama ini kita laksanakan, kayaknya bukan hal yang ini lagi, tahu lagi ya, bahwa kita itu selama ini hanya menjadi seorang yang menghukum dan merasa membuat rasa bersalah. Yang membuat rasa bersalah itu yang tadi saya contohkan, ketika anak itu tidak masuk atau terlambat sekolah, kita menghukum mereka. Seharusnya kita itu mengeluarkan mereka. Nanti nggak ada boleh. Jadi sekarang itu ada perubahan pendidikan yang mau tidak mau kita harus terjun di dalam itu. Sebenarnya kalau dalam hati nurani kita kadang-kadang kan melihat keadaan anak sekarang dan dulu kan yang ada dulu
Ya, kalau sekarang itu benar-benar karakter itu dibentuknya agak sulit, tidak seperti dulu. Kadang-kadang ya kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sebagai guru merasa kita benar, ternyata salah di mata mereka. Ya, hal-hal yang kita nggak pernah tahu, hal-hal yang tanpa kita sadari, ternyata itu bisa merubah karakter mereka. Ada yang ya bukan cerita lagi kalau memiliki kesalahan lalu kita omongin, kadang-kadang mereka besok nggak sekolah. Ya, hal seperti itu tantangan kita ya Bu. Tantangan kita sebagai guru bagaimana kita harus bisa menggerakkan mereka, bagaimana kita harus merubah manage kita nih, merubah kita harus bagaimana? Kita ini harus seperti apa? Ya mungkin tantangan kita di IKM karena tahun 2024 itu kan kita sudah memulai pelajaran mereka belajar, kita sedikit aja belajar. Ya, bedanya waktu itu kelas kan kita pusing mula-mula. Makanya ini puyeng nih, tapi ya udah dengan jalannya waktu semuanya akan berjalan dengan sendirinya, seolah semuanya juga pasti bisa. Ini masih banyak belajar ya. Ya, itu adalah ilusi-ilusi yang ada. Lalu di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada beberapa bahasa sih. Melihat itu susah. Ya, itu adalah stimulus respon dengan teori kontrol perbedaannya Bu. Stimulus respon itu ada contoh yang pertama di atas itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Perbedaannya di sini. Ya, contoh yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kayak tadi, kalau kita sebagai guru rata-rata pasti menghubungkan anak, enggak. Tetapi di dalam profil pelajar Pancasila berbeda. Jadi ya tidak boleh. Karena kita harus menguatkan mereka. Berarti membujuk merayu ini. Tapi kebutuhan dia apa? Iya. Jadi kita juga benar-benar sekarang tuh pusatnya kepada murid, bagaimana sih murid ini nih keperluannya kan apa yang kita lakukan itu bisa sejalan dengan mereka. Kalau sekarang kan berbeda ya. Kadang-kadang kita pengen begini nih, tapi muridnya nggak mau. Itu tantangan kita. Penilaian juga nanti ke murid misalkan habis penilaian formatif, iya. Kayak seperti guru-guru 3 ya. Iya, betul. PKKM iya. Selalu terserah. Jadi apa yang dilakukan itulah nilai dia pada mereka. Kita nggak bisa memutuskan murid itu tidak bisa selesai gitu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa itu jangan jadi penghukum, jangan jadi pembuat rasa bersalah. Jadi kita harus benar-benar berpusatnya kepada murid. Berarti kasihan yang murid tidak semangat belajar ya. Apa pun belajar tidak soalnya udah dulu. Ya itu tapi ya dulu. Ternyata angka cerita yang dibuat kita itu harus seperti apa? Jadi ketika anak itu nggak bisa kita tanya, kamu pengen gimana sih? Bangunnya bisa ayo bareng-bareng. Jadi kita nggak belajar sendiri pun di sini orang tua juga berperan. Jadi orang tua juga harus ikut sertakan dengan ikut sertakan. Nah betul Bu. Kalau kelas 1, 2 ya kita orang tuanya. Iya. SMA sama dengannya SMP sama guru sebagai fasilitator. Iya. Kita hanya memfasilitasi ya mereka itu yang menjalankan melaksanakan diferensiasi yang mana ya berdiferensiasi. Di situ ada juga contoh perilaku buruk adalah sebagai sesuatu kesalahan yang tidak saya jelaskan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika mereka itu bersalah lambat sekolah, kita nggak harus menyalahkan mereka, kita harus tanya. Apa latar belakangnya? Kenapa? Ada apa? Nah itu tugas kita juga. Ya, banyak banget tugas-tugas kita. Walaupun di sini kita menjadi guru sebagai fasilitator, ya tantangannya sebenarnya lebih berat dibanding kemarin. Jadi yang berbeda tuh siswa ya, dulu berbeda nggak lagi dengan para guru
Iya, itu yang saya paling dari guru SMP SMA itu tahun berapa? Apanya? Kita itu SD kadang-kadang kalau anak SD itu katanya nurut. Awal, iya. Awal, kita hanya bisa ayo anak. Ada masih bisa. Tapi ketika dia usia SMP belum dia sudah lagi. Kenapa mereka masa-masa ukur? Lebih sulit lagi. Soalnya pikirannya kan juga. Seperti itu. Ternyata begitu saya tanya dengan teman-teman yang di SMP itu yang lebih SD. Oh, kita hanya sekedar ayo gitu kan. Kita mengarahkan begini masih nurut. Cuma ininya doang ya. Udah merokok, tantangannya berapa ya? Lebih berat lagi. Yang terkuber ya adanya. Kadang-kadang tuh kalau di SD kan kalau disuruh terus PR langsung kerjain. Kalau anak SMP satu seperti itu. Saya telah ya bersyukur di SD. Dan dilanjut SD ada lagi di situ orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maksudnya itu iya, mungkin juga tampak sederhana. Jadi kalau di yang stimulus respon itu kan orang lain itu bisa mengontrol saya dari kalau di sini. Jadi diri dia sendiri. Ketika kita ada kesalahan, anak-anak punya kesalahan dalam terlambat atau berantem di kelas, kan diri kita sendiri akan membuat bagaimana sih refleksi, bagaimana caranya. Jadi kita itu harus berkolaborasi juga. Kita nanti kalau ketika kita memiliki masalah apa, kalau kita tidak bisa memecahkan masalah itu, kita harus berkolaborasi. Nanti kita jadi berkolaborasi dengan warga sekolah, termasuk juga dengan orang-orang jadi lanjut ya. Di situ stimulus respon saya bisa sudah tadi. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, tetapi di teori kontrol itu kolaborasi dan apa ya? Menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi maksudnya ketika ada contoh dalam kegagalan itu apa ya? Kalau di kelas 1 contoh nggak bisa baca. Yang masuk bisa nulis. Kalau di teori kontrol itu kan kita itu kalau anak itu tidak bisa baca kita paksa harus bisa baca, kalau nggak bisa baca naik begitu. Iya. Jadi kalau di dalam itu tuh kita tuh harus bisa mengontrol diri kita, menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak. Bingung kadang-kadang, bingung kenapa ketika kita harus melakukan seperti ini, bagaimana apakah bisa diterima atau tidak? Itu kadang-kadang agak sulit, jadi tantangan kita juga yang di sini. Jadi tidak mudah merdeka untuk mereka, tidak merdeka menurut saya. Dilanjut, itu ada model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrolnya itu model berpikirnya menang. Mungkin di sini pemahamannya nanti ya menang kalah, menang. Jadi tetap aja yang menang adalah murid, karena kita berpihak kepada murid, kita hanya sebagai fasilitator. Ya. Di situ ada disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin namanya disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang dibangun oleh kita sebagai guru adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan dasar yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau tekanan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu pengertian dari disiplin asal katanya itu dari bahasa Latin. Lalu pengertian disiplin juga menumbuhkan kesadaran kita memberdayakan sendiri tanpa imbalan atau penghargaan. Maksudnya itu kita melakukan keyakinan kelas ketika mereka harus berdisiplin itu tanpa harus ada imbalan, tanpa ada penghargaan. Jadi mereka itu bisa disiplin dengan sendirinya. Jadi keluar dari diri sendiri. Ketika kita ingin berubah ya dari diri sendiri. Ya semuanya itu berasal dari diri sendiri, tidak didasari dengan keinginan orang lain, apalagi dulu yang harus mengancam, yang harus memberikan hukuman. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini ada problem belajar Pancasila yang tadi gambarnya ya. Problem belajar Pancasila itu adalah ciri khasnya itu jadi ada 6. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sama dengan disiplin. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam itu kreatif. Itu adalah isi dari profil belajar Pancasila. Lalu yang kedua itu adalah Ibu Premier Latish atau program PGP. Itu diantaranya ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, lalu yang ketiga yaitu pendidikan hidup atau living skill, life skill, jadi kekuatan keterampilan hidup. Itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita berikan ke anak. Kalau semua itu pasti ada. Sebenarnya hal-hal seperti itu sudah kita lakukan sih sebenarnya. Tapi kita hanya tidak tahu bahwa itu adalah ini masuknya ke dalam diri. Ini masuk ke dalam diri. Jadi kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah cita-cita kita semua yang memiliki siswa yang dapat selalu beriman bertakwa, berakhlak mulia, lalu yang mandiri, lalu yang bernalar kritis, ya, ada yang berkebinekaan global, ada yang bergotong royong dan juga kreatif. Dimana di situ di antara 6 dari problem belajar Pancasila itu kan di dalamnya itu dapat ada toleransi antara umat beragama. Kebetulan di sini kan ada yang namanya Kristen dengan toleransinya. Ya, lalu ada rasa hormat. Rasa hormat itu maksudnya hormat kepada teman, hormat kepada guru, dan hormat kepada orang-orang yang tentunya orang yang lebih muda itu pasti hormat kepada yang lebih tua. Lalu ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, dan semua hal seperti ini sebenarnya sudah ada dan sudah kita jalankan. Hanya kita membuat ke depan itu lebih baik. Ya, itu adalah tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi. Itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan banyak. Contohnya apa? Kebutuhan kita, kebutuhan dasar. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar. Juga dengan tetangga-tetangga juga kan kita harus butuh rasa toleransi terhadap orang lain gitu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, butuhkan. Kita juga butuh kasih sayang. Suami dari suami kebutuhan dasar manusia. Semua orang pasti kebutuhan dasar. Ya, silakan ada yang belum belajar. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tadi disebutkan itu ada ke dalam 5 bagian. Ada masuk ke dalam bertahan hidup, ada kasih sayang dan kuasa diterima, ada
dan kesenangan. Di situ yang bertahan hidup, contohnya tadi itu berarti maksudnya ke dalam bertahan hidup. Pakaian, bulan, kesehatan. Kalau kasih sayang itu ya bisa Tuhan. Kasih sayang dan rasa diterima itu jangan kita ya rasa diterima itu tidak sama. Berarti kita sayang nih. Selamanya keamanan apa itu maksudnya? Kalau keamanan itu kan bertahan hidup kita merasa aman nyaman hidup. Rasanya keamanan kita sendiri. Maksudnya kita bahagia hidup Ya, aman merasa aman nyaman bahwa kita itu tidak selalu merasa anak-anak bahagia itu hal lain. Di situ ada harga diri, dominan, dianggap, pemimpin, prestasi, dianggap. Itu dikatakan ya, kekuasaan, lalu ada kebebasan. Kebebasan itu maksudnya bahwa diri memiliki pilihan serta hal baru mampu menjadikan orang tua. jangan kebebasan menjalankan diri boleh. Kesenangan itu bermain, humor, antusias, itu kayak sekarang ketawa, humor itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nyaman. Tapi Jadi kalau 5 kebutuhan dasar di sini itu bisa Allah. Berapa duit ya? kalau di rumah masih tapi kalau di sekolah Berarti kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi di sekolah. iya betul. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar itu harus terpenuhi pasti ya. Kita akan bahagia yakin saya. Makanya kita masih muda aja. Itu ada motivasi mereka manusia. Di situ ada motivasi yang tadi disebutkan ya, disebut motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik itu adalah nomor 1 dan 2 yang berkaitan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan seperti tadi itu, kehamilan itu apa ya, tidak merasa tidak nyaman. Itu berarti motivasi disiplin kita untuk mendapatkan imbalan untuk mendapatkan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah masuk ke motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus menghargai diri sendiri ya. Kita harus Siapakah yang tidak? Orang lain harus menghargai diri sendiri. ini ada ini sendiri pakai pedang. Ya, itu ya. Apa ya ini? Motivasi perilaku manusia. Yang tadi menjelaskan ada hubungan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana prosesnya. Contoh di situ kayak tadi anak yang terlambat datang atau anak yang berantem. Pasti kan kita panggil kan? Di situ kita panggil, lalu kita tanya apa dan apa alasannya dan kita buat apa konsekuensinya dengan keyakinan keras yang kita buat. Ketika keyakinan keras yang kita buat ketika melakukan kesalahan, sanksinya apa? Seperti itu. Jadi kita itu sesuai dengan kamu yang memilih keyakinan keras, kamu yang melanggar, kamu harus tahu konsekuensinya seperti apa. Begitu. Jadi untuk mereka belajar itu bukan hanya kata tertentu. Jadi untuk kelas 1 dan 3 mungkin gurunya yang akan membuat. Semuanya nanti guru akan apa, tugasnya apa. Kalau kelas 4 5 mungkin melalui voting dulu. Voting itu maksudnya gini loh. Yuk kita kesepakatan nih. Nanti selama kita di kelas 6 contoh, nggak boleh ngapain di sekolahan. Semuanya kita bikin peraturan sendiri maksudnya. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi kan guru dengan muridnya. Itu namanya keyakinan kelas. Umpamanya datang tepat waktu, terus tidak boleh apa dan apa itu tergantung dari bagaimana siswa kita nanti sendiri. Dia sendiri yang membuat, dia sendiri nanti akan melanggar,
dia sendiri yang menerima konsekuensinya. Udah kita pelajari dari awalnya, begitu awal nanti masuk kita udah buat keyakinan kelas kita apa ini. Berarti perjanjian. Nah iya, jadi seperti perjanjian kalau dulu tuh disebutnya tata tertib, tata tertib kelas. Berarti itu berkelas ya. Kelas. Jadi keyakinan kelas itu di antara kelas 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama. Berbeda-beda. Berarti di kesepakatan awal itu itu sisi awal masuk ya. nah, kita voting. Nah, pakai kertas atau pakai kertas yang itu ya, kita voting nih. Nanti dikumpulin ke hurufnya kita baca. Dan nanti setelah kita buat keyakinan kelas itu, nanti bikin lagi. Kalau seandainya kamu melanggar, konsekuensinya apa yang kamu pengen? Jadi ikutin anak. Bukan kita yang menghukum, tetapi anak itu sendiri. Kan itu nanti kan tahun ajaran baru kan 2023 ya. Ya. Itu kelas yang IKM itu kelas 1 kelas 4 dulu ya. Nanti kita kelas yang lainnya kelas 5 Tetap. ya, tetap. Jadi kalau untuk ini sedikit kali iya, mana dulu aja. Jadi kita perimanya itu. Iya, jadi nggak harus kita kelas 1 sama kelas 4 aja nih yang diberikan MPLS ya enggak. Karena kita mengikuti aturan kok kita itu sudah pakai. Mau nggak mau kita jalanin aja. Jadi nanti kita nggak usah iya, ayo bareng-bareng. Jadi ada kesepakatan. Begitu nanti masuk, kita buat yuk keyakinan kelas kita masing-masing. Tanya tuh anak, kamu pengennya apa? Peraturan kelas kita, pokoknya jangan buang sampah sembarangan. Ketika ada yang buang, apa konsekuensi? Tanya aja. Kalau ada yang buang sampah, apa nih hukumannya? Jadi kembali lagi ke siswa. Semua berpusat ke siswa. Itu Bu. Itu kalau keyakinan kelas berarti di apa Pancasila yang 5 yang elemen 6 itu ya. Maksudnya yang ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu semua masuk sama 6 komponen dari program pelajar Pancasila tersebut. Jadi kan di situ contoh, umpamanya tadi kan udah ya gotong royong, ya itu dari situ jadi satu dah Bu. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini yang masuk ke 6 itu masuk ke 6 ya contoh, umpamanya kan kalau dia datang terlambat tapi masuknya ke ini kan perilaku kan. Terus ketika dia buang sampah masuknya ke gotong royong. Jadi itu. Ya jadi nanti kita berusaha sedikit kita ubah. Kalau nanti begitu masuk kita sudah membuat keyakinan kelas sesuai dengan voting, sesuai dengan yang ada keputusan dari siswa itu sendiri. Dia yang bikin, dia yang harus melanggar, dia yang bikin juga konsekuensinya. Kita hanya sebagai fasilitator mendampingi mereka aja. Ketika ada masalah ya tugas kita menyelesaikan masalah seperti itu. Itu ya, itu adalah proses dari restitusi namanya. Restitusi itu ada 3. Lalu ada 5 posisi kontrolnya tadi saya sebutkan. Kalau kita di mana ada? Di antara 5 ini kita ada 5 posisi kontrol. Ayo, ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, kira-kira kita ini diri kita sendiri nih. Diri kita sendiri ini nilai diri kita sendiri. Ada di mana kita? Teman bisa, pemantau juga bisa. Kamu apa manajer? Kita mandiri kan. Membuat rasa bersalah bisa kalau dekat kalau artinya bisa membuat rasa bersalah itu pertanyaan saya yang tadi. Manajer mendiutkan. Di antara yang ini mana yang belum kita mampu? Kayaknya nomor 2 membuat rasa bersalah atas itu. Banyak kan anak bohong gitu. Manajer dulu Sampai kita sebagai guru pasti kita menjadi seorang guru. Kenapa nggak menjawab? Kayaknya kalau nomor 1 nomor pasti ya. Masih ada seorang. Tadi kan ada yang membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah, sering nggak kita lakukan? Walaupun nggak mesti rasa karena dari perkataan kita banyak maksudnya gini loh.
selalu salahkan. Apalagi kita komunikasi kita di depan teman-temannya gitu. Sampai salah ya langsung. Misalnya buat yang itu adalah salah ya. Kemudian dari tugas kita dari salah kita kasih motivasi yang bagus-bagus. Nanti dia ada rasa di dalam hatinya dia akan berubah. Kita kasih motivasinya yang bagus-bagus. Positif jangan jadi setidaknya kita jadi pengukur sering menjadi membuat rasa bersalah sering. Kalau yang ketiga itu memantau makanya kurang ya anak kalau dilihat dari kata mantau iya kurang-kurangnya nggak kasih kurang berkesan membuat rasa bersalahnya sadar diri sebenarnya caranya sederhana memantau kita memantau bukan jadi kalau memantau itu maksudnya itu ketika kita anak memiliki masalah itu kita cuma lihatin tidak lihat aja dia cuma lihatin nih anak namanya terlambat sekolah udah aja iya semua dari aja terlambat itu nggak apa-apa itu kita harus memantau dia ya, jadi kita harus memiliki sikap bagaimanakah kita harus menjadi seorang guru yang baik itu dengan bukan hanya sebagai seorang mantan hanya melihat saja jadi kita harus bergerak bagaimanakah kita harus memberikan solusi bagaimana anak itu bisa berubah yaitu tidak terlambat lagi dia tidak ada lagi lalu yang keempat adalah teman ya ini guru pastinya mereka itu ketika mereka menjadi teman kita tapi kita walaupun menjadi teman kita harus memiliki batasan jangan sampai kebablasan itu ya menjadi teman di dalam melakukan organisasi sebagai guru anak itu sudah kewajiban kita tapi harus memiliki batasan-batasan kewajiban jangan sampai kita dalam teman kita malah tidak dianggap tidak dihormati oleh seperti itu ya jadi untuk belajar memang kita harus menjadi seorang teman lalu yang kelima ini tantangan berat apakah kita sudah menjadi seorang manajer belum manajer pulang di rumah dalam pengenalan kelas ya kita bisa menjadi seorang manajer apalagi contohnya menguasa iya manajer itu tapi memimpin manajer menguasai kelas ya betul jadi kita sudah melaksanakan disebut sebagai manajer tapi kita tidak 100% disebut sebagai manajer kenapa karena banyak hal-hal yang kadang kita pelajari yang kadang kita dapati terus yang kadang juga kita dapatkan masalah-masalah itu tidak bisa dipecahkan dengan sendiri maksudnya diri sendiri harus mengajak ke teman yang lain ya jadi tantangan 5 posisi kontrol guru itu rata-rata kalau dari lingkungan kita itu kita kurang menjadi seorang manajer lanjut itu adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol itu tadi saya sudah jelaskan ada kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah yang situ ada penghukum dan membuat bahasa saya tadi saya jelaskan berdiri depan kelas selama 1 menit seperti itu menghukum mereka ya lalu membuat si muridnya itu yang dihukum dia akan merasa saya salah ditegur sama ibu gurunya datang ke sekolah seperti itu penjelasannya lalu di sini sama masalah seperti tadi sebagai teman kasih itu yang kita katakan kepada murid kita ayo dong ikuti aturan sekolah tolong bantu ibu sekali ini ya maksudnya jangan terlalu berkali dalam pasti tidak terlalu berkali ya sudah tidak apa-apa lain kali jangan diulangi lagi ya membuat kesalahan seperti ini itu sebagai teman kalau kita ngobrol kalau sebagai teman lalu ketika kita ngobrol sebagai teman itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah kamu tahu nggak konsekuensinya
jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini kan. Itu kan tadi kita ngebiarin tuh, cuma masih tahu kamu kan ya seperti itu. Ini disebut sebagai mantau, bukan mantau ngeliatin. Jadi memantau cara, tapi tidak ada solusi, belum ada solusi tuh. Hanya memberitahu saja. Peraturan-peraturan yang mereka lakukan itu melanggar peraturan. Nah, sini manajer. Dan manajer itu adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi sebagai manajer itu kita harus mampu membuat solusi bagaimana anak itu harus supaya tidak datang terlambat kali ke sekolah. Jadi kita mungkin di antara hal-hal itu yang tadi udah semua sih sudah mampu, tapi rata-rata untuk manajer itu jarang, soalnya tidak semua guru itu mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Ya kadang-kadang untuk pasti aja kepala sekolah cuma kita buat daftar disiplin ya. Nanti ada sanksi. Nah betul Pak, itu namanya keyakinan kelas. Jadi kita buat daftarnya, kalau kelasnya mungkin pakai codingnya ya Pak, kelas polisi, setelah itu baru konsekuensinya seperti apa. dari tembok. Nah betul Pak, itu adalah perubahan yang kita lakukan ke depannya. Kamu melanggar apa? Jadi udah paham ya, jadi udah mulai ini kan ya, udah mulai memahami bahwa program belajar Pancasila yang sedikit-sedikit lah, sama saya juga kalau hitungan persen baru 20 belajar sedikit demi sedikit, banyak bertanya peraturan ya. Nah tadi itu posisi nomor berapa Pak aku yang tadi sudah dijelaskan tadi, kalau itu kita hanya menjadi seorang kamu tidak pernah benar melakukan itu untuk mereka. Lalu ada kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas itu sebagai pemantau. Jadi kalau bahasa kita memang ada orang ini ya ancam gitu ya pemantau. Lalu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena tidak ada judulnya aja kan itu peraturannya sama. Antara kenapa terus keyakinan bukan peraturan, padahal sama dalam satu itu sama. Keyakinan kelas itu ya sama sih dengan peraturan kelas, tapi beda. Bedanya kalau keyakinan kan bisa satu-satu suara kita masukkan. Kalau peraturan berarti menyuruh kan nggak bisa. Kalau keyakinan kan bisa persis suara kamu maunya apa nih? Namanya boleh dikatakan dia boleh. Ya, seperti itu bedanya. Ya, betul. Bisa menambahkan ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah seperti yang tadi Bu Dina bilang, peraturan itu biasanya peraturan yang diberikan oleh satu sekolah keseluruhan. Kalau keyakinan kelas itu masing-masing kelas, tergantung dari keyakinan siswa itu sendiri, kemauan itu sendiri, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing itu. Jadi bedanya di situ, kalau peraturan itu adalah dulu. Jadi di sekolah kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu maksudnya adalah peraturan yang ada di khusus di kelas kita. Kalau peraturan kelas itu biasanya diberikan oleh kepala sekolah untuk semua. Nah, ya seperti itu. Jadi secara ininya itu kalau keyakinan kelas itu dipersempit, kalau peraturan itu umum. Yang berarti besok dikhususkan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Berarti umum dikhususkan. Ya, betul. Dan juga satu lagi katanya kalau produk ada Pancasila itu harus harus tempel. Harus dari kelas, dari anak kelas membaca setiap hari dengan keyakinan kelas yang kita buat. Kalau keyakinan kelas saya belum wajib bikin. Ya, seperti itu ya. Jadi wajib itu seperti kelas. Ya, bisa bedain ya. Yang betulan keyakinan kelas itu contohnya Bu. Belajar ini kan hal-hal baru di sini. Itu contoh yang saya terapkan. Sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, jangan banyak-banyak.
agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maksudnya begini, ketika kita membuat keyakinan kelas, kalau untuk di SD itu kayaknya kita atau guru juga nggak apa-apa sih dengan siswa. Tapi kalau udah di kalangan SMP itu semua kelas orang, terus komite, orang tua dari kelas itu jadi dilibatkan. Betul. Jadi nanti ketika ada kesalahan di anak, orang itu sudah tahu bahwa itu tuh sudah dibuang. Konsekuensinya seperti ini, gitu. Ya jadi itu contoh-contohnya ya, murid tugasnya. Contoh misalnya saya belajar dan selalu mencoba hal baru. Lalu memiliki keyakinan pasti bisa dan berani mencoba atau berani bertanya ketika tidak paham, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dan mampu memanajemen waktu berkaitan dengan disiplin ini. Lalu mengikuti keyakinan kelas dan sekolah yang sudah sepakati. Itu contohnya. Contoh keyakinan kelas, tapi nanti sedikit banyak tidak ada bayangan nih buat ibu nanti. Keyakinan kelas kita ini apa ya? Begitu kita membuat keyakinan kelas, setidaknya kita sudah memberitahu mereka dulu. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau dipancing mungkin otaknya kan, oh iya nih, ya itu seperti ini. Karena kalau kita, lu bikin keyakinan kelas, apa itu? Jelasnya. Jadi kita konsep dulu. Kita konsep keyakinan kelas yang kita buat, kira-kira nih di antara ini nih anak-anak pasti ada setuju dan tidaknya. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat dulu apa yang kita apa sih tugas kita nanti lalu copy seperti itu. Jadi mungkin kelas masuk kalau itu kayak terus tabel pelanggaran. Nah, pelanggaran sanksi konsekuensi disiplinnya masuk harus yang 30. Kalau seandainya ini melanggar, sanksinya betul Kak. Ya, betul pahami. Kalau kita bersih kelas, ya apa nih bersih-bersihnya? Ayo sepakat semua. Itu berarti kita bukan menghukum kan? Tidak menghukum disebutnya kan? Tarik ya, tarik waktu Kak. Tarik depan, jadi anak-anak joget, nyanyi. Jadi kalau menurut saya keyakinan seperti itu malah membantu kita ya malah membantu sendiri kalau dia sendiri yang berbuat ketika dia yang melanggar kalau dia sendiri yang menjadi konsekuensi ya dia tuh nanti yang marah temannya. Nah ini disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah satu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Disebut contohnya umpamanya saya dengan anak-anak itu contoh dia nyontek atau dia terlambat datang sekolah, kita tanya istirahat. Makanya kayak kemarin nih saya contoh sampel bisa kalau kita tidak terlambat ya nanti kan anak tanya dong seperti itu. Dari situlah yang disebut sebagai segitiga restitusi juga. Di situ umpamanya menstabilkan identitas. Itu maksudnya gini, anak itu terlambat. Ketanya, kenapa kamu terlambat? Itu identitasnya berarti dia itu terlambat datang sekolah. Kenapa? Ada apa? Coba ceritakan. Kenapa kamu sampai terlambat? Dan tanya jawab itu di situ ada bagian-bagian yang bagaimana disebut menstabilkan identitas, di mana yang disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Ada lagi itu menanyakan keyakinan. Seperti itu. Nanti ada contoh videonya. Lalu menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak membuat salah itu kata-katanya itu membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bahasa kita ke anak. Bahasa kita ke anak. Ketika itu kita menasihatinya bahasanya betul nggak kita sehati. Ya, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak harus lalu menanyakan keyakinan. Menanyakan itu apa
terlambat? Kita tanya. Kenapa kamu terlambat? Jawab banget siangan. Nah, akhirnya kita sebagai guru akan menanyakan, tahu nggak konsekuensi dari keyakinan kelas? Itu maksudnya. Ya, menanyakan dari keyakinan kelas kita ketika ada masalah. Terus ya, penerapan segitiga restitusi itu tadi saya bertanya jawab dengan Rizka kenapa dia datang terlambat, kenapa orang datang terlambat, kenapa dia main HP, dia itu tahu gitu. Kamu yang tadi seperti tadi itu adalah bagian dari contoh-contoh penerapan restitusi. Yang di sini saya memiliki dua masalah di situ antara kita dan kita. Dan di sini jawabannya contoh penerapan restitusi itu setelah anak itu kita buat apa? Kita panggil, menjawab, lalu dia memberikan apa sih ya? Memberikan testimoni gitu, seperti testimoni. Terima kasih Bu, saya sudah belajar diskusi supaya saya tidak lagi datang terlambat. Itu maksudnya. Ada nggak yang jawab begitu? Nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya sebenarnya kalau pribadi anak pasti kita Iya. tapi ada yang nih. Tapi saya kami pasti gimana sih kami Bu bisa gitu. Untuk kelas ini kan nanya. Akhirnya bapak udah nanya kamu, udah nanya kesalahan kamu, konsekuensinya apa, terus yang kamu rasain sekarang apa? Itu maksudnya. Pasti anak akan jawab. Pasti akan jawab seperti itu. Saya senang udah bisa tegur sama bapak. Terima kasih bapak. Nah, itu seperti itu Bu. Itu adalah bagian dari contoh penerapan restitusi. Sama ini ada dua kasus saya. Kalau kasusnya Ica itu adalah kasusnya dia berantem terus pada kalau lagi cari itu karena dia saya itu kasusnya apa kali terlambat atau sering iya benar terlambat jadi secara langsung nggak langsung betul saya nanya untung ada dia di situ ada penerapan program positif hendaknya guru memiliki ini tapi yang buat saya dalam program positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amung. Kalau amung itu bahkan kita ngomong. Ada bang amung. Ngomong anak. Kalau kaitannya kepada proses sudah itu kan kaitannya dengan bapak pendidikan Indonesia. Bapak ya ngomong yang daya ini. Ya untuk ngomong manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Adalah standar dari nasional pendidikan. Terima kasih. Itu Pak, ini kan saya sosialisasi kalau dalam aksi nyatanya. Jadi terima kasih. Salam bergerak, bergerak, tergerak, bergerak lah, bergerak. Menggerakkan. Terima kasih. Mungkin digoyang. Ya itu penjelasan dari saya. Makasih. Ya acara itu terima kasih. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Ya walaupun sedikit apapun yang kita dapat ketika awal masih pusing. Iya. Tapi udah lama-lama kalau sudah dijalani dengan sendirinya pasti akan berjalan dengan sendirinya.
Datang ke sekolah tepat waktu. Bisa menghargai waktu. Waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang lain. Ya Bu, saya menyesal dan saya minta maaf. Sering datang terlambat. Iya, kamu sudah meminta maaf. Lalu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan menunda lagi. Agar saya bisa bangun pagi lagi. Baik Rista, kamu sudah menemukan solusinya. Dan kamu jangan terlambat datang lagi ke sekolah ya. Ya Bu. Oke, sekarang silakan kamu boleh istirahat lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Tadi bertengkar ya? Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Soalnya Rizka nyontek Bu, Ica kan udah bisa payah belajar Bu. Iya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizka? saya marah-marah Bu. Oh begitu, pasti kamu ada alasannya. Iya Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah belajar Bu. Iya wajar kalau kamu marah. Ibu menghargai tindakan kamu. Coba pikirkan yang Ica lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Enggak Bu, Menurut Ica, apa yang sudah dilanggar? tidak menghormati teman Bu. Penting tidak menghormati teman. Penting Bu. Menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Harus lebih sabar Bu. Betul sekali. Tetap semangat ya, Ica. Iya Bu. Ya, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat keyakinan yang tadi ya, judulnya keyakinan. Nah, kita harus memiliki kesepakatan di sekolah. Di kelas kita harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu adalah sebuah peraturan yang akan kamu buat sendiri. Contoh yang pertama kali kalau saya di sekolah, boleh tidak telat? Tidak boleh. Berarti namanya hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Berarti tidak boleh telat. Yang kedua, kalau kelas itu dijaga tidak kebersihannya. Boleh tidak buang sampah sembarangan. Jadi kita punya kesepakatan harus bersih. Ya, harus yang ketiga, kalau di sekolah di kelas kita boleh tidak belajarnya bercanda? Kita harus serius belajar. Nggak boleh ngantuk. Nggak boleh apa tadi? Ngobrol. Nggak boleh bercanda. Nggak boleh keliling balik. Jadi kita harus berikan kesepakatan dengan belajar dengan baik. Lalu yang keempat, dalam hal sekolah kita punya
Yang kedua, hari Selasanya apa bajunya? Baju rambut. Yang ketiganya hari Rabu. Hari Rabu pelajaran. Seragamnya apa hari Rabu? Kebaya untuk perempuan.
Silakan ke Yuni.